Harus ya, kita cium-cium tangan Gus-Gus gitu ya, harus. Si aku takon, memang faedahnya apa ya kalau kita cium tangan sama anaknya Kiai atau Gus-Gus itu? Kita dapat karomah, dapat pahala, dapat apa? Cukup sudah. Kami diam bukan berarti takut. Kau hina guru kami, kau ejek tempat kami belajar. Kau injak kehormatan kami. Tapi ingat, kami santri Indonesia. Gil, unggas unik miliknya diimpor dari Israel telah dipelihara selama 3 tahun dan Lucky sebut perawatan ayam tanpa bulu ini lebih jauh sangat mudah. 2. Tunggu dong. Manusia memang selalu silau dengan harta. Walau sudah mempunyai harta melimpah, tapi tetap saja ingin memiliki harta yang lebih lagi. Janganlah menjadi orang yang serakah. Mau untung, malah buntu. Gengs, kalau weekend suka nonton gosip kan di TV-TV, pasti familiar dong sama suara ini. Kehidupan Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora sedang dianggap Apa hayo? Lu hati-hati fitnah tahu dia. Nah sobat semuanya, kalau menurut saya sih memang mirip ya suara. Apa mungkin dia kali ya? Karena menurut informasi yang saya baca juga memang diduga ini orangnya, ya. Nah sementara itu ada juga tanggapan dari Guru Gembul ya terkait viralnya program dari Trans 7 ini. Ya nggak usah sakit hati. Kan tadi tuh ada gambar tuh diantaranya adalah Kiai yang menerima amplop. Itu semua orang tahu. Itu semua orang tahu. Dan itu udah kelihatan. Itu videonya ada gitu kan. Walaupun konteksnya nggak ada. Nah karena konteksnya nggak ada, kasih pengetahuan supaya ada, bukan marah-marah. Justru kalau marah-marah itu menegaskan bahwa itu tuh memang benar-benar terjadi. Iya kan? Kan begitu. Nah jadi kalau misalkan ada pondok pesantren menerima amplop, santrinya jalan bebek. Kemudian apa? Nggak mungkin itu tuh disebut sebagai pesantren yang sangat unggul gitu. Itu bakal disebut sebagai pesantren feodal. Pasti disebut pesantren feodal. Jadi kalau misalkan kenampakannya sudah seperti itu, kemudian dinilai sama orang seperti itu, ya wajar. Kok marah? Jadi ketika masyarakat melihat, ketika media menyorot dengan kamera, itu fakta yang seperti itu ada ini. Kalau memang ada konteks di belakang, silakan jelaskan, silakan klarifikasi. Tapi kalau nggak ada, nggak usah nyolot, nggak usah marah sampai menggerakkan. Ada alumni, ada himpunan alumni, ada yang menggeruduk juga rumah anggota DPR gitu ya. Gara-gara pesantren Al-Qazini itu tidak boleh pakai APBN dan sebagainya, ya ampun. Ini menunjukkan justru pesantrennya sendiri yang sekarang itu sedang diambang ketidakpercayaan publik. Gus itu semakin tidak dipercaya sekarang. Dianggap di media-media itu dilecehkan, dipermalukan, dibully, diketawain, diejek juga, ya? Dan yang diejeknya lebih parahnya lagi adalah dikaitkan dengan Islam. Itu kan, ya begitu. Jadi kami umat Islam gitu. Ya memang kami umat Islam, tapi jadi mereka tuh mengatasnamakan sebagai seluruh kaum muslimin atau bagian dari Islam. Padahal ajaran-ajaran yang ditampilkan di video itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau mau ajaran Islam, pertama ya, jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu zaman dulu kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiut nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu. Nggak usah mensakralkan manusia. Yang disakralkan itu adalah ajaran gitu. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi Ini tanggapan dari terkait dengan pemberitaan Trans tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat, maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Resek Tangerang Banten dan Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas, dan kepada pemilik Trans 7 Khairul Tanjung untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Siapa aktor dibalik serangkaian penghinaan terhadap Kiai, pesantren dan santri belakangan ini? Ya sebagai kader NU, ya saya kira mudah saja. Ya gampang aja kita untuk mengidentifikasi kelompok mana atau siapa kelompok yang bermain di balik pendegradasian pesantren, santri dan kiai ini. Jadi kelompok ini sebenarnya bukan barang baru, karena DNA-nya sama ya, dengan kelompok yang dulu sama. Kelompok ini dulu yang menjadi salah satu sebab NU didirikan. Ya tujuan berdirinya NU itu kan dulu yang pertama untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan, kemudian kedua adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi ajaran mayoritas masyarakat Nusantara sejak awal Islam masuk ke Nusantara ini. Nah waktu itu kan menjelang NU berdiri kan serangan terhadap kiai-kiai pesantren atau tradisi Ahlussunnah wal Jamaah seperti tahlilan dibilang bid'ah, maulid bid'ah, ziarah kubur syirik. Ya serangan yang secara masif itu kemudian lahirlah NU berdirilah Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Asbullah. Nah kemudian kelompok ini juga yang pada tahun 60-an yang menjadi sebab NU keluar dari salah satu partai politik Islam besar pada waktu itu. Kita ingat dulu bagaimana penghinaan kelompok ini terhadap kiai-kiai pesantren, kiai-kiai NU. Kiai NU dianggap tidak pantas untuk berpolitik. Politik itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa diajarkan dengan sarung dan kitab kuning. Bahkan ketika NU bergabung dengan Nasakom dulu,
istihad politik ulama-ulama NU bergabung dengan Nasakom karena tujuannya untuk mengimbangi kekuatan PKI di pemerintahan Bung Karno. Dulu Kiai NU ya sama, dihina juga, dibilang Kiai Nasakom, dibilang, bahkan ada salah satu tokohnya itu mengatakan kalau kepala Kiai Wahab dibelah itu isinya Palu Arit. Ini penghinaan yang luar biasa gitu. Kemudian pada zaman Orde Baru pada tahun 90-an itu kasus dukun santet ya, yang disasar dukun santet. Tapi yang jadi korban itu adalah kiai pengasuh pesantren. Ya. Sampai Gus Dur waktu itu menyebut ini operasi naga hijau. Jadi kelompok ini kemudian bekerja sama dengan militer. Tapi lucunya kalau santri mencium kaki gurunya langsung dibilang feodal. Tapi kalau orang rela antri dari subuh cuma buat nungguin artis, beli tiket jutaan. Halo adik bocil, ya oke. Buat kamu yang paling sok pondok sendiri, paling sok barokah dan paling suci ya saya jelaskan ya. Kita ya kakak-kakak ini itu enggak enggak benci sama pesantren pondok, enggak ya. Sangat mendukung adanya pondok pesantren, tapi harus diketahui apa yang disampaikan Trans 7 itu adalah suatu fakta. Ya mungkin penyampaiannya agak sedikit gimana lah ya, tapi harus dipahami juga adik-adik ya. Apa yang terjadi ya dengan oknum penyalahgunaan pondok pesantren? Tidak semuanya tapi loh, tidak semuanya ya. Banyak pondok pesantren yang bagus, tapi kita berbicara ada pondok pesantren yang menyalahgunakan ataupun mengeksploitasi santrinya. Saya kasih contoh. Disuruh jadi kuli, membangun pondoknya. Itu buat kami sebenarnya kurang tepat ya dan kurang elok. Yang kedua, ada kasus di mana santri disuruh ngemis ya keluar cari dana yang dalilnya untuk pembangunan pondok pesantren tersebut, ngejual kalender lah, ngejual stiker lah ya, bahkan ada yang ngejual makanan lah ya, itu ada pengakuan ya viral. Dan juga ya ada di mana kasus pencabulan di ranah lingkupan pondok pesantren ya yang dilakukan oleh kiainya. Bisa dicek kok di media sosial ataupun di berita. Dan bagaimana saya harus menanggapi tentang oknum kiai yang meraup keuntungan dari pondok tersebut, memiliki mobil mewah, hidup berfoya-foya, ya itu buat kami adalah masalah ketimpangan ya, yang aneh ya. Harusnya namanya kiai itu hidup yang menunjukkan jiwa kesederhanaannya ya, walaupun mampu tapi tidak flexing lah ya, seperti itu. Karena bagaimanapun niatan ada pondok tersebut adalah mengukur ya dan memberikan ilmu keagamaan yang baik. Soal masalah adab dan sopan santun itu kan bisa diberikan adab tersebut secara standarnya sebagai manusia ya, tidak harus ngesot-ngesot, tidak harus jongkok-jongkok ya, sampai ngasih makanan ya. Untuk ada ya kasus di mana seorang pemilik pondok ngasih makanan itu kayak ngasih makanan hewan ya, dilempar-lempar ya, harus ngesot-ngesot dulu diberikan susu, kan nggak harus gitu juga ya. Masalah adab itu ya seperti biasanya kita kehidupan sosial itu seperti apa. Ini yang saya jelaskan, tidak semua pondok pesantren, hanya beberapa oknum dan juga pondok pesantren yang mungkin melakukan kesalahan itu yang mengakibatkan pandangan masyarakat ya menganggap semua pondok itu bersalah, padahal enggak. Ini harus saya jelaskan secara detail dan bijak. Jadi kamu harus banyak belajar lagi ya, jangan seolah-olah kamu paling orang yang pintar, suci dan paling sok mondok, paham nggak? Guys, tadi kalian sudah melihat beberapa titik terkait Trans 7 ya, yang diboikot dan ada Transmart yang di demo ya. Nah, ini kita lihat beberapa tentunya dari para netizen, kritikannya, komentarnya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Oke Kelvin, dan aku juga ada channel kedua yaitu Kelvin Reaction. Kalian bisa tonton di sana, ada beberapa video, atau aku juga lagi buat beberapa lagu, atau kalian bisa dengar juga lagu-laguku. Nah, ini kita lihat ya video-video ini. Sekarang kita reaction atau komentari ya terkait ini ya. Yang salah kan Trans 7, kenapa jadi Transmart?
Yang pada demo mungkin ngira yang penting ada transnya. Jadi mau Transmart, Trans 7 sama, demo aja udah. Tapi kan pegawai di Transmart jadi kayak, apa anjing? Gue udah gak ngerti lagi, gue udah nyerah. Kalau Cinta Luna hati-hati tuh, kan dia transgender. Transgender. Lu tahu nggak yang punyanya Trans 7? Tahu nggak? Lu kan demo-demo nih, ya kan? Lu demo itu Trans 7, terus demo Transmart, demo Trans Studio, ya alasannya karena pemiliknya satu, ya kan? Karena alasan pemiliknya satu, terus jadi semuanya di demo, gitu kan? Tapi lu tahu nggak pemiliknya siapa? Coba. Pemiliknya itu, ya, Haji Khairul Tanjung, si anak singkong yang sekarang jadi konglomerat besar Indonesia. Khairul Tanjung mantan menteri, ya, menteri koordinator. Bentar, ini kenapa ada musik-musik horor begini? Ekonomian Indonesia. Khairul Tanjung punya jasa juga ngebangun bangsa Indonesia, ya. Nah, banyak kontribusinya buat pembangunan di Indonesia. Dia juga punya banyak yayasan. Kalau lo bilang lo demo karena itu satu pemilik, kenapa nggak lo demo juga yayasannya Khairul Tanjung, CT Arsa? Lo tahu apa? Ini dikasih musik-musik horor aja, serem banget. Itu ya bergerak di bidang amal, ngebangun rumah ibadah, ya, membantu fakir miskin, mendirikan pengajian-pengajian, ya kan, terus ngebantu orang-orang yang kurang mampu, kurang beruntung, ngebangun sekolah-sekolah, ya. Itu Khairul Tanjung. Kenapa itu nggak lo demo juga sekalian? Nggak gitu cara berpikirnya menurut gua nih, ya. Kalau umpamanya Trans 7 itu dianggap bersalah nih, dianggap bersalah, ya udah Trans 7 aja di demo, nggak usah nyangkut-nyangkutin yang lainnya gitu. Benar sih. Ya biasa orang Indonesia tuh kadang begitu. Kadang yang berbuat A ya kena semuanya gitu guys ya. Ibarat kata nih, ada seseorang oknum gitu ya. Misalnya contoh ini mah misalnya ya, kepolisian misalnya si A nih ya, melakukan kesalahan. Nah, pasti yang kena semua nih. Semua polisi kan begini. Nah, itu disamaratakan gitu. Biasanya sih seperti itu, guys. Ya, biasanya. Tanjung itu, ya kan, dia pebisnis, ya kan, konglomerat yang ngebangun dari bisnis keuangan, asuransi, bisnis retail, terus bisnis, banyak lah gitu, ya kan, sampai beliau jadi seperti sekarang ini gitu. Waduh. Alurnya kami minta baik. Nah, ini ada biodata dan agama Diera Fajriah ya, Larasati, yang diduga pengisi suara ekspos Trans 7 ya. Himasal datangi PH Sandika yang memproduksi program ekspos Ancestor ya, yang tayang di Trans 7. Kemudian yang kedua, mana naratornya? Waduh, mana narator? Sekarang nggak seperti ya. Kalau banyak pasukan anggota kita di relevan ceria. Tapi narator juga kan biasanya mengikuti produser ya, yang harusnya sih kena produser, karena ya pengisi suara mah ya apa yang ditulis, apa yang disuruh ya itu kerjaannya gitu guys. Misalnya ada suruh ngisi suara ya dia mengikuti alur yang membuat cerita itu, pengisi suaranya gitu. Harusnya sih ya produser atau yang membuat acaranya itu yang membuat programnya. Iya betul. Tidak bisa dipungkiri, kemaksiatan itu seringkali terjadi di pondok pesantren. Memang tidak semua, tapi sebagian pondok pesantren itu seringkali melakukan kemaksiatan. Itu dilakukan oleh para guru, pendidik, bahkan lain sebagainya. Jadi kalau dikritik itu harus diterima. Dan sayangnya, Menteri Agama itu cuma diam saja. Dan masyarakat yang ada di lingkungannya itu jarang sekali menanggapi hal yang terjadi. Seharusnya yang digeruduk itu mereka yang seringkali melakukan kemaksiatan di pondok pesantren. Bukannya malah menggeruduk orang-orang di luar agama kita yang beragama non-muslim saat mereka sedang beribadah. Apa pikiran kalian sehat, waras? Kalau nggak pernah mondok, nggak usah komen-komen. Iya, aku juga lihat ya, kenapa orang-orang yang tidak
ini seperti ya contoh ya, yang berbuat itu trans 7, tapi seperti agama lain juga aku lihat kena guys ya, yang tentunya aku lihat ada komentar ya dari maaf yang non muslim gitu ya, mereka bilang kok agama kita yang jadi kena juga gitu, berimbas juga, padahal yang berbuat satu gitu loh ya. Sosok tahu, emang salah kalau misalkan santri-santri demo di Transmart? Nggak boleh? Iya. Hargain effort mereka nih, udah sampai Trans Studio Mall, demo, hargain. Sampai gedung DPRD juga. Kenapa emang nggak boleh? Emang kenapa kalau santri-santri nggak bolehin orang-orang masuk ke Trans Studio Mall? Emang kenapa? Hargain udah sampai kantor bupati, sampai bikin yel-yel lagi Trans 7. Kaget ya mereka berkata kasar. Iya, Kalian kira bakal soft spoken? Assalamualaikum. Enggak. Siapa yang ngajarin? Waduh, itu sindiran yang halus ya, yang mengatakan bahwa ya anak pesantren juga manusia biasa ya, harusnya sih perkataan itu tuh harusnya nggak ada ya, tapi ini jelas ya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar. Ini tadi ya kata aku loh, kata mas-mas apa ini, Satria Akbar Nugroho TikToknya ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana, dukung mana antara Trans 7 atau dukung Banser atau pesantren ini guys ya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian, see you guys.